Perkenalkan, nama saya Najwa Lia Putri. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner atau dikenal juga sebagai coronary artery disease atau CID terjadi ketika arteri koroner yang memasok darah kaya akan oksigen ke otot jantung menyempit atau tersumbat. Hal ini biasanya disebabkan oleh penumpukan plak arteriosklerosis seperti kolesterol, lemak, dan zat-zat lain di dinding arteri yang mengurangi aliran darah ke jantung. Arteriosklerosis adalah penyakit inflamasi karena adanya perubahan tegangan geser dinding wall shear stress (WSS) disebabkan karena adanya plak lipid. Arteriosklerosis bisa menyerang hati, perifer, ginjal, dan lain-lain. Arteriosklerosis adalah penyakit progresif pada otot dan elastisitas arteri. Lalu arteriosklerosis dikarakteristikkan adanya plak ateroma, penyebab penebalan pada tunika intima. Selanjutnya ada manifestasi klinis. Manifestasi klinis yang umum ditemukan yaitu nyeri dada atau angina proctoris. Lalu ada sesak napas terjadi akibat iskemia yang mempengaruhi pompa jantung, menyebabkan edema paru atau gagal ginjal. Yang ketiga, fatigue atau kelelahan, mudah lelah terutama saat aktivitas fisik akibat suplai oksigen yang tidak memadai ke otot-otot tubuh. Lalu yang keempat ada palpitasi, sensasi jantung berdebar atau irama jantung yang tidak teratur, seringkali terkait dengan aritmia akibat iskemia. Yang kelima ada gejala non-spesifik seperti pusing, keringat dingin, mual, muntah, atau perasaan tidak nyaman di dada, seringkali ditemukan pada serangan jantung atau infark miokard akut. Yang keenam, gejala atipikal. Pada beberapa pasien, terutama wanita lansia atau penderita diabetes, gejala PJK dapat muncul sebagai nyeri di leher, punggung, rahang, atau lengan, gangguan pencernaan, atau seperti heartburn. Yang ketujuh, serangan jantung, infark miokard akut. Nyeri di dada yang menetap lebih dari 20 menit, terasa menekan, menjalar ke lengan kiri, bahu, leher, atau rahang. Disertai gejala tambahan seperti sesak napas, keringat dingin, mual, dan pingsan. Selanjutnya ada faktor risiko utama penyebab PJK. Yang pertama, faktor yang dapat diubah seperti pola makan tidak sehat, makanan seperti tinggi lemak jenuh, gula dan garam, merokok dan konsumsi alkohol yang berlebihan, kurang aktivitas fisik, obesitas, diabetes mellitus, dan lain-lain. Yang kedua, faktor yang tidak dapat diubah seperti usia, semakin tua risikonya juga semakin tinggi. Riwayat keluarga dengan penyakit jantung, jenis kelamin, pria lebih beresiko, tetapi wanita juga resikonya meningkat setelah menopause. Selanjutnya, tata laksana PJK. Penata laksanaan penyakit jantung koroner atau PJK bertujuan untuk mengurangi gejala, mencegah progresi penyakit, dan menurunkan risiko komplikasi serius seperti serangan jantung. Pendekatan terapi meliputi modifikasi gaya hidup seperti berhenti merokok, pola makan sehat, aktivitas fisik yang teratur, pengelolaan stres, dan menghindari konsumsi alkohol yang berlebihan. Yang kedua, terapi farmakologis seperti antiplatelet, statin, beta blocker, ACE inhibitor atau ARB, nitrat, lalu antagonis kalsium. Dan yang ketiga, prosedur intervensi dan bedah seperti percutaneous coronary intervention (PIC), prosedur membedah untuk membuka arteri yang menyempit atau tersumbat, seringkali dengan pemasangan stent. Coronary artery bypass grafting (CABG), prosedur bedah yang membuat jalur baru bagi aliran darah untuk melewati arteri koroner yang tersumbat.
Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.